Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ika Fatmasari dengan NIM 1903111000092 dari Prodi Agroekoteknologi dengan kelompok KKN kelompok 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran tentang berkebun dari rumah, microgreen, si kecil beribu manfaat. Baik, berikut langsung saja ke penjelasan saya mengenai pembelajaran kali ini. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih microgreen itu? Microgreen adalah sayuran dengan bentuk mungil yang dipanen saat berusia muda. Biasanya, ukuran sayuran microgreen memiliki tinggi sekitar 2,5 hingga 7,5 cm. Sayuran yang dipanen saat muda ini memiliki rasa yang beragam bergantung pada jenisnya, seperti netral, pedas, pahit, hingga rasa rempah yang kuat. Sayuran dengan kandungan nutrisi yang melimpah ini cukup populer ditanam di rumah. Pasalnya, tanaman ini dapat tumbuh di berbagai tempat, termasuk di luar ruangan, kaca, hingga di pinggir jendela kamar. Jika dilihat banyak orang yang menganggap sayuran ini mirip dengan kecambah, padahal aslinya tidak demikian. Kecambah memiliki siklus tumbuh yang jauh lebih pendek, yaitu 2-7 hari. Sementara microgreens jauh lebih panjang, yakni 7 hingga 21 hari. Bila dibandingkan dengan kecambah, sayuran ini lebih mirip dengan baby green karena hanya batang dan daunnya saja yang bisa dimakan. Namun, sayuran ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan bisa dijual sebelum dipanen. Nah, berikut adalah berbagai macam varietas benih dari microgreens. Yang pertama dalam keluarga Asteraceae, yaitu ada sawi putih dan selada. Lalu ada Amaryllidaceae, yaitu ada quinoa dan beet serta bayam. Lalu ada Brassicaceae, yaitu brokoli, lobak, dan kubis. Lalu yang terakhir ada Apiaceae, yaitu wortel, adas, dan seledri. Nah, sama dengan sayuran lainnya, microgreens tentu menawarkan segudang manfaat bagi kesehatan berkat kandungan nutrisi di dalamnya. Yang nomor satu yaitu manfaatnya melawan radikal bebas. Salah satu manfaat yang bisa diperoleh dari konsumsi berbagai jenis microgreens yaitu melawan radikal bebas. Pasalnya, kebanyakan jenis sayur hijau muda ini mengandung antioksidan yang dikenal dapat membantu tubuh menghilangkan radikal bebas. Hal ini telah dibahas dalam studi yang dimuat di Food and Function. Temuan tersebut menunjukkan bahwa microgreens kaya akan antioksidan. Jadi, ada kemungkinan bahwa dapat membantu mencegah berbagai penyakit tergantung pada tanamannya. Yang kedua yaitu meringankan beban kerja ginjal. Selain membantu melawan radikal bebas, manfaat microgreens lainnya yang sayang dilewatkan yaitu meringankan kerja ginjal yang telah rusak. Temuan ini dilaporkan di jurnal Nutrients. Pada studi tersebut, sekelompok ilmuwan menanam sawi putih dan selada dengan kandungan nutrisi yang tinggi tetapi rendah kalium. Menurut peneliti, jenis sayuran hijau muda ini mungkin bisa bermanfaat bagi pasien penyakit ginjal. Hal ini mungkin dikarenakan kandungan kalium pada sayuran tersebut yang cukup rendah membuatnya bermanfaat pada ginjal. Manfaat yang ketiga yaitu menurunkan kolesterol. Berkat kandungan antioksidan di dalamnya, microgreens diklaim dapat mencegah penyakit jantung dengan menurunkan kolesterol jahat di tubuh. Bagaimana tidak, sayuran yang dapat ditanam di mana saja ini merupakan sumber polifenol. Polifenol adalah kelas antioksidan yang bisa membantu menekan risiko penyakit jantung. Terlebih lagi, beberapa sayuran ini seperti kubis merah terbukti dapat menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol jahat yang menjadi faktor risiko penyakit jantung. Lalu yang keempat yaitu mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Tidak hanya mencegah penyakit jantung, konsumsi microgreens ternyata bisa membantu mengurangi resiko penyakit Alzheimer. Rahasia di balik khasiat dari sayuran ini tidak lain berkat kandungan polifenol di dalamnya. Konsumsi makanan yang tinggi akan antioksidan memang bisa membantu menurunkan resiko Alzheimer. Nah,
Berikut adalah cara berkebun microgreen. Yang pertama, menyiapkan media tanam. Media tanam yang digunakan untuk microgreen dapat bermacam-macam, mulai dari tanah, sekam bakar, kapas, hingga spons. Yang kedua, menyiapkan wadah. Anda dapat memanfaatkan barang-barang bekas untuk menjadi wadah tanam microgreen seperti plastik bekas bungkus makanan ringan atau gelas plastik, food container yang sudah tidak terpakai, dan jangan lupa untuk melubangi bagian dasarnya agar tidak ada air yang menggenang ketika dilakukan penyiraman. Lalu yang ketiga, menyemai benih. Tebarkan benih di atas tanah dan taburkan lapisan tipis tanahnya di atas. Apabila menggunakan media tanam selain tanah, tekan benih kira-kira setengah sentimeter pada permukaan media tanam. Jika benih berukuran besar, namun harus tetap direndam dulu di air hangat selama 3-5 jam untuk membantu mengaktifkan benih. Setelah disemai, semprot permukaan dengan air untuk melembabkannya. Lalu selanjutnya, perawatan microgreens membutuhkan paparan sinar matahari sekitar 4 jam sehari. Selain itu, pastikan media tanam dalam kondisi lembab tetapi tidak tergenang. Lalu yang terakhir yaitu panen. Setelah tingginya sudah mencapai 5 hingga 10 cm, microgreen sudah dapat dipanen. Caranya adalah dengan mengguntingnya pada bagian batang yang terdekat dengan media tanam. Kemudian cuci dan microgreen siap dikonsumsi. Berikut adalah variasi menu microgreens. Kita dapat menjadikan microgreens sebagai tambahan di burger, sandwich, dan taco. Lalu, kita bisa menjadikannya sebagai taburan salad, sup, atau omelet. Lalu yang ketiga yaitu kita bisa mencampurnya dengan smoothies atau jus. Lalu variasi menu yang terakhir yaitu kita dapat jadikan sebagai hiasan di menu utama. Nah, berikut ini adalah pemasaran microgreen. Pemasaran sayuran microgreen ini berada pada supermarket karena sayuran microgreen masih belum dipasarkan di pasar tradisional dan masih belum ada sehingga masyarakat masih belum mengetahuinya dan hanya masyarakat tertentu saja yang mengetahui bahwa ada sayuran microgreen. Sekian materi mengenai microgreen dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.